Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kudrat Hikmatul Mukim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang TCP atau IP dan lapisan application. Secara umum, TCP atau IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. Kemudian TCP atau IP terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, application layer. Yang kedua, transport layer. Yang ketiga, internet layer. Yang keempat, network access layer. Kemudian cara kerja TCP atau IP. Langkah kerja dari TCP atau IP itu adalah datagram dibagi ke dalam bagian kecil yang sesuai dengan bandwidth di mana data akan dikirimkan. Kemudian, pada lapisan TCP data dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Datagram yang dibungkus dengan header kemudian dikirim pada lapisan IP. Kemudian application layer pada TCP atau IP. Application layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP atau IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Karena itu, terdapat banyak protokol pada lapisan ini, sesuai dengan banyaknya aplikasi TCP atau IP yang dapat dijalankan. Setiap aplikasi pada umumnya menggunakan protokol TCP dan IP, sehingga keseluruhan keluarga protokol ini dinamai dengan TCP atau IP. Kemudian ada contoh item-item yang termasuk dalam header ini. Yang pertama, destination port. Saat entity penerima TCP menerima segmen TCP, harus diketahui kepada siapa data tersebut dikirim. Yang kedua, sequence number, yaitu TCP memberikan nomor yang dikirim secara bertahap ke port tujuan, sehingga jika destination menerima tidak sesuai dengan urutannya, maka entity destination akan meminta untuk dikirim kembali. Kemudian ada checksum. Pada pengiriman segmen TCP diikutkan dengan pula suatu kode yang disebut dengan segmen reminder. Reminder TCP yang diterima akan dikalkulasi dan dibandingkan hasilnya dengan kode yang datang. Jika terjadi ketidaksesuaian, berarti telah terjadi kesalahan pada transmisi. Kemudian ada protokol application layer, FTP, atau file transfer protocol, yaitu suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network. Kemudian ada DNS, atau Domain Name System, yaitu mengidentifikasikan alamat suatu komputer pada internet. Lalu ada RIP, Routing Information Protocol, atau protokol yang memberikan jalur yang terbaik untuk routing pengiriman data. Kemudian ada HTTP, atau Hypertext Transfer Protocol, untuk aplikasi web, contohnya seperti untuk email. SNMP, atau Simple Network Management Protocol, yaitu administrator service yang digunakan untuk mengirimkan pesan mengenai status network. Kemudian ada telnet, yaitu terminal alternatif untuk mengakses suatu remote pada internet. Kemudian ada SMTP, atau Simple Mail Transfer Protocol, sistem bersurat di internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.